Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda? Semoga tetap masih sehat-sehat ya. Nanda, kali ini kita masih dalam proses belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Tapi untuk kali ini pertemuan terakhir lain untuk kesebangunan dan kekongruenan ya. Jadi Nanda, kita kali ini membahas soal-soal saja ya. Kita selesaikan soal-soal yang ada. Oke, semangat ya Nanda ya. Baik, di sini ada soal Ananda ya yang bunyinya seperti ini. Pasangan bangun datar berikut yang pasti sebangun adalah A. Dua segitiga sama kaki, dua jajar genjang, dua belah ketupat, dua segitiga sama sisi. Nah, hal ini apalah kira-kira jawabnya? Baik, yang mungkin untuk bisa dalam persoalan ini adalah yang D ya. Dua segitiga sama sisi, karena kalau segitiga sama sisi kita gambarkan ini sama, ini sama, ini sama. Semacam manapun besarnya kita besarkan ini sama, ini sama, ini sama, ini tetap sebangun. Tapi kalau A, B, dan C masih bisa untuk tidak sebangun ya. Yang pasti sebangun adalah yang D ini ya. Nah ini ya. Oke. Baik, soal yang nomor 2 ini begini Nanda ya. Jika dua buah trapesium di samping ini ya, dua buah trapesium pada gambar sebangun maka nilai X. Yang mana trapesiumnya itu? Ini coba dilihat nih. Nah, ini ya. Nah, ini coba kamu lihat trapesiumnya di sini adalah kita mencari nilai X ya. Kalau demikian persoalannya berarti yang bersesuaian kan ini ya. X per yang 5 ini ya. Yang besar per yang kecil berarti X per 5 sama dengan berarti yang besar 14 per 8 ya. 14 per 8. Harus gini dia yang bersesuaian ya. Sekarang kita kalikan silang. Berarti 8 kali X 8X sama dengan 14 kali 5 ya. Nah berarti sekarang kita tinggal 14 kali 5 kan dapatnya 70 ya. Berarti ini 70. Ini 8X. Berarti X sama dengan 70 dibagi 8. Dapat X itu adalah tentu 8,75. Nah, yang mana jawabnya? Coba diperhatikan. 8,75 berarti A, B, C, D berarti adalah B ya. Oke. Baik, nomor 3 coba diperhatikan. Panjang bayangan pohon oleh sinar matahari adalah 15 meter ya. Pada tempat yang sama ya, pada tempat dan saat yang sama, tiang bendera sepanjang 3 meter memiliki panjang bayangan 6 meter ya. 6 meter. Yang pertanyaannya berapa tinggi pohon ya. Kalau ini persoalannya maka kita sketsa dulu ya Nanda ya. Nah ini sketsanya sekarang ya. Ini pohonnya ya. Pohon. Bayangannya katanya tadi adalah 15 meter ya. Kemudian pada saat yang sama. Tiang bendera panjangnya 3 meter ya. Tiang bendera ini panjangnya 3 meter. Ini memiliki bayangan 6. 6 meter ya. Jadi segitiga yang kongruen dalam cerita ini adalah ini ya. Nah, ini segitiganya. Di sini tadi 15 ya. Kemudian ini tinggi pohon adalah sesuatu T kita sebut. Kemudian ini bayangan bayangan tiang bendera, ini tinggi tiang benderanya. Artinya bahwa yang bersesuaian adalah 6 dengan 15 ya. Jadi 6 per 15 sama dengan tentunya 3 per T. T ya. T di sini adalah tinggi tiang bendera ya. Sehingga kalau kita kalikan ini berarti 6 kali T, 6T sama dengan 3 kali 15 ya. Berarti 6T sama dengan 3 kali 15, 45 atau? Berarti T sama dengan tentu 45 dibagi 6 ya. Berarti T sama dengan 45 bagi 6 itu dapatnya apa? 7,5 ya. 7,5. Nah, kalau kita kembalikan ke persoalan tadi mana jawabnya ya? 7,5 berarti B ya. Oke, Anda ya. Kemudian soal berikutnya yang nomor 4 di sini ada soalnya bercerita juga pada layar televisi panjang sebuah mobil 14 cm. Tingginya 4 ya. Jika tinggi sebenarnya ya, kita ulangi ya Nanda ya. Pada layar televisi panjang sebuah mobil adalah 14, tingginya 4 ya. Jika tinggi sebenarnya adalah 1 meter, maka panjang mobil sebenarnya adalah ya. Jadi ini kita buat dulu sketsanya antara di layar televisi dan yang sebenarnya ya.
Oke, kalau kita lihat sketsanya seperti ini ya. Di sini panjang mobil ini adalah 14 ya. Tingginya di sini 1 meter ya. Kemudian tinggi sebenarnya ya, panjang mobil 14, tingginya 4 ya, tingginya 4 nih. Ini 4 ya. Tinggi pada layar ini, pada layar televisi ya. Kemudian jika tinggi sebenarnya adalah 1 meter, ini 1 meter nih tinggi sebenarnya ini ya, 1 meter. Nah, 1 meter. Yang pertanyaan berapa ini ya? Nah, oke, dalam hal ini Ananda, untuk menyelesaikan ini berarti kan sangat mudah, kita cari yang bersesuaian. Berarti 14 per, katakanlah ini sesuatu X ya, sesuatu X yang ditanya. Berarti 14 per X sama dengan 4 per 1 ya. Jadi di skala ini, di layar televisi ini ada 14 ya. Kemudian di sini X yang nggak tahu kita, ini yang mau ditanya. Tingginya di layar 4, kemudian tinggi sebenarnya 1 meter ya. Tapi ini kita buat dalam satuan sentimeter dulu ya. Ini sentimeter masalah satuannya ya. Baik Ananda, ini ada satu yang belum kita rubah ya. Kalau tadi ini 1 meter, kalau dalam satuannya ini kan semua dalam sentimeter kan. Sementara ini satuan lebarnya ini, panjang ini adalah dalam meter. Berarti ini harus kita rubah dulu, 1 meter itu adalah 100 cm. Berarti di sini 4 per 100 ya. Jadi jangan 4 per 1. Karena nanti tidak sinkron antara satuan, ada yang sentimeter, ada yang meter. Jadi nggak boleh seperti itu. Harus sama satuannya ya. Nah sekarang tinggal kita menyelesaikan ini. Berarti 4 dikali X berarti 4X ya. 4X sama dengan 1400 kali 4 berarti 14 kali 100 berarti 1400. Berarti X sama dengan 1400 dibagi 4 ya. Nah sekarang kerjaan kita tinggal membagi 1400 dibagi 4 ya. Berapa itu? Dapatnya adalah 350 ya. Nah ini kan dalam satuan sentimeter. Sementara option jawabannya adalah nih. Coba lihat nih. Option jawabannya dalam satuan meter. Artinya kita rubah lagi nih. Berarti X 350 cm itu sama artinya dengan 3,5 meter ya. Jadi di sini jawabnya optionnya adalah B ya. B di sini. Oke. Soal berikutnya Nanda ya. Perhatikan ini ada soal nomor 5 nih. Ya, selanjutnya nih. Perhatikan gambar di samping segitiga ABC siku-siku di B. Jika AD 3, DB 2 dan BC 4 maka panjang DE. Ini gambarnya nih. Ya, ini gambarnya. Coba perhatikan ya. Nah, sekarang di sini kan udah ada gambar nih. Ini ada 3, ini 2, ini 4. Pertanyaannya berapa panjang DE? Nih, berapa panjang DE yang ditanya nih. Nah, kalau ada persoalan seperti ini Ananda, kita buat dulu sketsanya. Di sini kan ada 2 segitiga nih. Yang pertama segitiganya yang kecil yang atas tuh. Berarti di sini D, di sini E, di sini A ya. Nah, yang kedua segitiganya yang besar ya, yang besar ya. Yang besar berarti di sini B, di sini A, di sini C. Nah, yang mana tadi ini panjangnya 3 AD. Berarti di sini adalah 3 ya, ini 3. Kemudian AB-nya di sini adalah 5 tentunya ya. AB-nya ini, AB ini kan di sini berarti 3 tambah 2 5 ya, 5. Kemudian BC-nya di sini 4. Nah, dalam hal ini berarti yang bersesuaian ini 3 dengan 5. DE yang ditanya dengan BC ya. Artinya kalau kita buat perbandingannya berarti sama artinya dengan begini ya Nanda ya. DE per BC artinya berarti 4 ya. Sama dengan berarti yang kecil dulu tadi 3 per yang besar 5. Nah, tinggal kita kalikan. DE kali 5, 5 DE sama dengan 3 kali 4 ya, 12 ya. Berarti DE sama dengan 12 dibagi 5. Nah, 12 dibagi 5 berarti 2,4 ya. Berarti DE sama dengan 2,4. Nah, kita lihat optionnya. Mana ini? Ini ya. Ini A. Oke, Ananda ya. Begitu kita cara menjawabnya. Paham ya toh ya? Oke. Baik, soal nomor berikutnya soal nomor 6 ya Ananda ya. Oke. Kamu lihat di sini, perhatikan gambar di samping ya. Gambar di samping ini gambarnya ya. Nah, sekarang
segitiga ACB siku-siku di C ya, siku-siku di C. Jika panjang AD 32, DB 8, panjang CD adalah. Nah, sekarang ini persoalannya Nanda ya. Nah, ini 8, ini 32, yang ditanya adalah yang ini ya. Yang ini yang ditanya nih. Berapa panjang CD? Nah, tadi ketika kita belajar ini sebenarnya ada rumusnya. Berarti rumusnya ini adalah CD pangkat 2 sama dengan BD kali DA. Begitu ya. Ini kalau udah tahu rumus enak nih jawabnya. Jadi CD pangkat 2 sama dengan BD-nya 8. DA-nya 32. Jadi 8 kali 32. 8 kali 32 itu dapat T adalah 256. Nah, ini kan CD kuadrat ya. Kalau kita menghilangkan kuadrat berarti CD sama dengan akar 256. Nah, akar 256 itu adalah berapa ya? 16 ya. 16 kali 16 kan 256. Jadi kalau kita lihat optionnya adalah mana di sini? A, B, C, D. Ini C ya, C. Oke Nanda ya. Oke, soal selanjutnya nomor 7 ini Nanda ya. Coba perhatikan, di sana ada pada masing-masing sisi lahan berukuran 60 kali 40. Ini ya. 60 kali 40 ada lahan datar ini, bidang datar ya. Akan dibuat jalan seperti gambar di samping. Jadi ini jalan kiri dan kanan nih. Kiri dan kanan jalan nih. Kiri kanan atas dari kelilingi jalan ya. Jika sisi kanan, kiri dan atas akan dibuat jalan sebesar 6 meter. Ini dari apanya ini? Kalau tadi ukurannya 60 kali 40 berarti di sini 6 meter jalan ya. Kiri kanan 6 meter jalan, 6 meter jalan ya. Nah, pertanyaannya maka apa? Lebar jalan bagian bawah. Di sini ditanya berapa ini? Berapa ini lebarannya nih? Ini yang ditanya ya. Oke. Jadi kalau ada persoalan ini Nanda, ini yang ditanya nih berapa? Oke ya. Nah, sekarang kita akan membuat dua kesebangunan ya, dua kesebangunan dari permasalahan seperti ini ya. Jadi Nanda, dua kesebangunan yang kita maksud ini ya. Jadi ini adalah yang besar, ini adalah lahan tadi, di sini ukurannya 60, di sini 40 ya. Jadi 60 kali 40. Sementara kalau panjang ini berarti kan ini tadi 40 ya. Sudah berkurang 6 dan berkurang 6 berarti berkurang 12, berarti tinggal di sini 38 kan gitu ya. Nah, sekarang ini tingginya ini tinggi di sini atau lebaran di sini adalah tentu berkurang 6 dari 60 berarti 54 ya. Tentu 54 dikurang berjalan, lebaran jalan dikurang X lah begitu ya. Lebaran jalan ini. Inilah artinya. Jadi inilah kita mengambil satu perbandingan kesebangunannya ya. Oke. Jadi kita lanjut, ini Anda perhatikan di sini ini per ini tadi panjangnya 40 dari sini sama ya. Berarti kan 40 per ini 28 ya Nanda ya. Ini 28 ini. 28. Kenapa? Ini kan 40 dikurang 6 berarti kurang 12, tinggal 28 bukan 38 ya. Berarti 40 yang ini 40 per 28 yang ini ya. Sama dengan tentu yang besar di sini 60 ya. 60 per. Nah, yang ini. Lebaran yang ini untuk sebelah sini berarti 54 dikurang X. Tinggal kita menyelesaikannya nih ya. Nah, 40 dengan 28 kita kecilin nih. Sama-sama bagi berapa ya? Sama-sama bagi 4 ya. 40 bagi 4 dapat 10 per 28 bagi 4 dapat 7 ya. Berarti ini tinggal yang atas nggak bisa, 60 per 54 dikurang X. Nah, sekarang kita kalikan silang nih ya. Kita kalikan silang. Berarti 7 kali 6, 7 kali 60 ya kan? 7 kali 60, 7 kali 6 kan 42 ya. Jadi 420 sama dengan 10 dikali ini. Jadi 10 dikali, dikali 54 dikurang X. Begitu dulu ya. Oke, begini dulu. Selanjutnya adalah 10 kali ini kita kalikan ini ya. 10 kali 4 berarti 540. Ini 10 kali X berarti min 10X. Di sini tetap 420. Nah, sekarang yang X-nya kita pindah ke kiri. Yang 420-nya pindah ke kanan. Jadi ini pindah menjadi plus 10X sama dengan 540 dikurang 420 nih ya. Oke, tinggal kita jabarkan nih. Sekarang kita kurangkan 540 dengan 420, dapatnya adalah 120 ya. Berarti
ini 120. Ini kita kurangkan, ini tinggal 10x ya. Berarti X sama dengan 120 dibagi 10 toh. Nah, berarti X dapatnya adalah 12. Nah, sekarang kita lihat option yang ada ya. Kita lihat option yang ada A, B, C, D. Ini 12 ya. Bagian A ya. Oke, kita silang. Inilah jawabnya. Oke, Ananda ya. Nah, ini Ananda kita langsung nomor 10 aja ya. Kayaknya waktu sudah banyak kita kuras nih. Pada gambar di samping EF adalah, ini panjang ini Anda persoalan seperti ini gambarnya ini ya. Ini kita mau cari berapa panjang EF. Nah, sekarang kalau ada persoalan seperti ini Ananda, berarti yang pertama kita buat garis bantu dulu kemari ya. Kita buat garis bantu yang sejajar dengan ini karena yang modal diketahui di sini. Berarti kita buat ini adalah sesuatu X. Ya. Jadi dalam hal ini Ananda, berarti kan kita buat segitiga segitiga yang sebangunnya yang di sini. Ini adalah X ya. Ini adalah C. Kemudian ini panjangnya di sini 4 ya, sesuai dengan dari sini 4 ini ya. 4. Kemudian ini kemari, ini kan C di sini. Ini sesuatu lah entah apa ini ya. Ini kemari berarti 4 tambah 6 ini 10 ya. 10. 10 sedangkan ini kemari, ini kan panjangnya 15. Berarti di sini adalah 10 juga ya. Ini 10 juga ini karena di sini panjangnya 5. Ini 5, ini tentu 10 jadi 15. Berarti ini 10 ya. Nah, sekarang kita akan, ini 4 ini ya, kita akan mencari nilai X ini dulu ya. Nilai X berarti X di per 10, artinya ini di per ini ya. Ini di per ini, baru nanti ini di per ini. Itu yang bersesuaian ya. X per 10, baru nanti sini sama dengan 4 per 10 juga. Berarti 4 per 10. Jadi kalau ini 10 berarti udah enak ini. Kebetulan ya, kebetulan sama di bawah berarti X sama dengan 4 kan. Kebaikan Anda berarti X sama dengan 4. Sementara kita kan mau panjang EF ditanya ya. EF tadi berarti EF sama dengan tentunya ini kemari 5 tadi ya. Ini di atas nih 5 ya. EF berarti ini 5 tambah X ya kan gitu ya. 5 yang di sini dari DC ini persoalan ini tambah X. X-nya tadi dapatnya adalah 4. Berarti 5 tambah 4. Dapatnya 5 tambah 4 adalah 9 cm. Nah, kita lihat optionnya. Wah, ini optionnya kelihatan A, B, C, D. Nggak ada jawabnya. A-nya 4, B-nya 5. Waduh, ini gawat nih. Berarti ini saya pikir udah benar ya. Dapatnya EF dapatnya 9 ya. Sehingga ini harus kita buatlah jawabannya E ini nampaknya ya 9 cm ya. Ini berarti persoalan salah, ini nggak ada kelihatan jawabannya. Oke Ananda ya. Baik Ananda, saya pikir ini persoalan masih banyak lagi sebenarnya soal-soal yang ada dalam buku ini ya. Tapi kita waktunya udah hampir 20 menit nih. Jadi Ananda sebagai latihannya, sebagai menyambung soal itu nanti kamu buat latihan aja ya. Di sini ada nomor 11, 12, 13 ya, udah ada sebenarnya persoalan-persoalannya nanti. Silakan kamu kerjakan ya. Nih. Namun penyelesaiannya udah ada tuh, cuman tinggal mendaur ulang aja. Mendaur ulang ya. Saya ulang lagi, saya sorot lagi nih ya. Saya sorot lagi nih dari 11, 12, 13, saya sorot ke kanan, gambarnya ada di kanan ini ya. Nih. Saya ulang sekali lagi supaya bisa dibaca ya. Di screenshot aja Nanda ya, di screenshot. Karena kebetulan ini tidak cukup lebarannya ya. Oke, dah. Saya pikir demikian itu ya. Oke, demikian Nanda ya. Banyak lagi sebenarnya ini soal-soal yang sudah saya print ini ya. Soal-soal yang sudah saya print ini masih banyak, sampai 25 soal nih. Tapi ya mana mungkin kita bahas melalui kegiatan video pembelajaran ini, terlalu banyak kali durasinya toh. Jadi Ananda nanti ya silakan di-download aja dari internet ya. Kemudian soal yang sudah saya buat tadi ada 3 soal sebagai PR-mu ya Ananda ya, sebagai latihan. Oke. Demikian Ananda kali ini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama saya Pak Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.